Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya Narto, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi meninggalkan kita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ah iya. Besokan harinya, hari raya, akan kuampuni dosanya. Mengapa ibu masih mengingat kejadian sudah lampau itu, Bu? Mengapa ibu masih mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita? Aku merasa bahwa ia masih ingat pada kita. Mintasi kemana, Bu? Mintasi keluar mengambil upah jahitan. Dia masih saja mengambil jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tidak bisa bekerja keras lagi? Biarlah Narto, agar kelak kalau dia sudah menikah, pandaiannya itu tidak sia-sia lagi. Sebenarnya ibu ingin bilang kan kalau penghasilan tidak cukup untuk membeli makanan kita. Bagaimana dengan lamarannya, Bu? Maimun lambat pulang hari ini, Bu. Barangkali banyak yang harus ia kerjakan, karena katanya dia akan segera naik gaji. Benar itu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tetapi karena kita tidak mempunyai duit, kita tidak bisa membayar sekolah Maimun lebih lanjut. Tapi kalau yang bekerja keras, dia pasti akan berguna di mata masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Ah, dia hanya teman kerjaku saja, Bu. Namun, kurasa kalian cocok. Walaupun mungkin dia derajatnya tidak serendah seperti kita. Tapi kalau kau suka, Ah, buat apa mau pikiran pergaulan sekarang, Bu? Mungkinlah kalau 10 tahun lagi kalau aku sudah sukses. kelak kalau Mintasi sudah menikah, giliran kamu Narto, kau kan lebih tua. Ketika malam hari raya saat itu, ayahmu pergi meninggalkan kita. Aku memeluk kalian anak-anakku. Aku merasa sedih. Sudahlah, Bu, buat apa mengulang gaji lama? Aku menikah, Bu. Belum bisa aku merasakan kesenangan untuk diriku sendiri. Sekarang menikah, Bu. Aku tidak akan menikah sampai saudara-saudaraku senang dan ibu merasakan rasa jerih payahku. Aku merasa bahagia kalau kau bahagia Narto. Sudah nasibku bersuamikan orang yang tidak baik. Dan kata orang, kebahagiaan itu menurun ke anak-anaknya. Saat malam hari raya ia pergi, aku tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Bunda kok. Tidak mungkin dia dari sini. Aku juga merasa mungkin dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. Karena sudah 20 tahun semenjak dia pergi di malam hari raya itu. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tetapi sudah 10 tahun berlalu. Ada yang mengatakan dia memiliki toko yang besar dan memiliki kehidupan yang sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tetapi kemudian kita tidak tahu kabar tentangnya. Apalagi setelah perang itu, di mana kita dapat bertanya. Bagaimana lupa sebenarnya ayah, Bu? Itu kau memang harus mengumpulkan ibu sebanyak-banyaknya supaya kau bisa dibanggakan kalau kau bisa berguna untuk masyarakat. Jangan seperti aku ini hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasa lebih tinggi lagi karena aku tidak mempunyai ayah. Tetapi kau Maimun, kau sekolah cukup tinggi. Kerjalah sekuat tenagamu supaya kau bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Lazim, seperti suara ayahmu nak. Ayahmu pulang nak. Tina, engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Kau sudah banyak berubah Saleh. Iya, 20 tahun telah merubah wajahku. Dan ini anak kita semua? Iya, ini adalah anak kita semua. Sudah lebih besar dari kau. Duduk dan pandangilah mereka. Bolehkah aku masuk? Tentu saja boleh. Mari. Kasih. Ayahmu pulang nak. Ayah, aku Maimun, ayah. Maimun, kau sudah besar ya nak? Waktu ayah pergi dulu, kau masih kecil. Dan bahkan kakimu itu belum bisa untuk berjalan. Dan siapkan Nona. Terima kasih ya.
Ya, ya Mitasi. Aku dengar aku memiliki seorang anak perempuan lagi. Kau cantik seperti ibumu ya? Aku senang sekali, tak tahu harus mulai dari mana. Aku bingung harus berbicara mulai dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti sekarang. Aku kira inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Anak-anak sekarang udah mulai pandai. Bunarto sudah bekerja di perusahaan tenun. Lalu Maimun sekarang selalu jadi juara kelas selama ujian. Dan ini Mintarsi yang membantuku dalam menjahit. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Kemudian seolah masih belum puas menyeretku ke lembah kancuran, saham-saham yang aku beli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu semua, segala yang kukerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku, seperti kalian mengharapkan kasihku. Maukah kau memberikan aku segelas air, Narto? Atau ayahmu yang berbicara itu. Seharusnya kau gembira, sudah sepatutnya seorang ayah bertemu kembali dengan anak-anaknya setelah sekian lama. Kalau Narto tidak mau, engkau lah Maimun. Bisakah memberikan ayah sebuah air? Baik ayah. Kenapa kita punya seorang ayah, Bu? Kita nggak punya seorang ayah. Bunarto, apa katamu? Kami nggak mempunyai seorang ayah, kataku. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami memancing tulang selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika aku mempunyai seorang ayah, apa perlunya aku menjadi budak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami nggak punya seorang ayah. Kami besar dalam kesengsaraan. Rasa gembira dalam hatiku sudah tidak ada. Dan kau Maimun, tidakkah kau ingat saat kau menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak mampu memulih kelereng seperti kawan-kawanmu itu? Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian sudah robek dan tampilan sana sini. Itu karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Jika kita mempunyai seorang ayah, untuk apa kita hidup melarat selama ini? Seorang perempuan. Sewaktu kecil dulu, aku menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan takut. Dan ibu selalu bilang, ini adalah salah ayahmu yang disalahkan. Lalu jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi babu menyuci pakaian kotor orang lain. Tetapi aku berusaha bekerja suka tenagaku. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara, tapi aku sungguh menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di dalam mataku hanya penggambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kejurangan. Anak dan istrinya juga lupa ya kepada kewajibannya karena kenafsuannya membawa ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang, juga bersama ayah yang minggat itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ya telah masuk musuhku sebesar-besarnya. Dia darah daging kita, bagaimanapun buruknya dia adalah ayah kita, Bang. Jadi setelah ia belum kita bertahun-tahun, sekarang kita harus merawatnya kembali. Ia kembali karena dia sudah tua dan tak berdaya lagi. Aku tidak membela diri. Aku mengaku berdosa. Aku kemari ke sini hanya untuk memperbaiki masa lalu. Tapi kalau membuat Narto marah, aku akan pergi dari sini. Aku yang dulu dihormatin orang, dia hanya seorang orang tua miskin yang diusir oleh anaknya sendiri. Tapi biarkanlah. Aku tidak akan kembali ke sini lagi. Tunggu ayah, kalau Bang Narto tidak mau menerima ayah, biar aku saja menerima ayah. Apa pernah kita mendapatkan apa-apa darinya selain tamparan? Luka, bukan kasih sayang. Dan sekeras itu Bang Narto. Aku paham, aku tidak pantas untuk kembali. Ayah mau pergi kemana? Ke tepi sungai atau kemanapun, aku ini seorang pengemis. Aku tidak punya keberanian untuk mengatur itu lagi. Amalia seperti ini, dia datang hanya untuk pergi lagi. Seperti gelombang yang memainkan hati ibu. Beginilah nasib ibu, nak. Kalian takut sebagai terdakwa. Aku sudah buang semua rasa itu. Sekarang kalian pilih dia atau aku.
Aku cuma temukan baju dan sendal ayah tadi. Lalu ayah, gimana ayah? Aku tidak tahu bang. Jadi ayah melompat ke sungai. Dia tak tahan menerima hinaanku. Ayahku yang dulu dihormati, kini mati karena aku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang.